Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taiful Daud. Di sini saya laku pewawancara di sesi pagi ini. Mungkin kita mulai saja wawancara kali ini. Dimulai dengan menceritakan secara singkat diri sendiri. Baik, terima kasih kepada Pak Arif. Sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Kamil. Saya lulusan Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang pada tahun 2023 eh, dengan IPK akhir yaitu 3,6 dari 4. Sebagai mahasiswa pada saat itu, saya adalah mahasiswa yang aktif berorganisasi dalam dan memiliki kontribusi pada Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dari kontribusi tersebut, saya memiliki kemampuan yang mampu bekerja dalam tim. Kemudian juga saya memiliki kemampuan untuk menginisiasi kegiatan atau menginisiasi tim untuk melakukan kegiatan tim. Dan juga saya memiliki eh, ketertarikan yang tinggi terhadap pengembangan efisiensi proses, baik dari keamanannya ataupun efisiensi akhir proses tersebut. Eh, Ketertarikan pada efisiensi proses tersebut, saya utamakan pada industri yaitu industri fertilizer industri atau industri pupuk, kemudian industri FMCG industri, kemudian petrochemical industri, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik. Dari ketertarikan tadi berarti memiliki pengalaman yang cukup banyak ya. Di sini silakan ceritakan pengalaman pengalaman mau dari magang, kerja praktik, atau pencapaian selama berkuliah. Ya kan? Baik, untuk pengalaman organisasi terlebih dahulu, saya adalah kepala dari bagian professional development, yang mana bagian tersebut membidangi tentang eh, wadah atau jadi pemangku kegiatan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan soft skill daripada mahasiswa Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada bagian tersebut, sebagai kepala saya telah berhasil melaksanakan kegiatan pelatihan software-software yang digunakan untuk kegiatan industri proses. Software yang digunakan atau yang saya jadikan untuk pelatihan adalah software Aspen ISIS. Kemudian untuk pengalaman magang, lebih tepatnya saya pernah melaksanakan kerja praktek di industri CPO atau crude palm oil di PT PN 8 atau PT Perkebunan Nusantara 8 di Cikasungka, yang mana pada pelaksanaan kerja praktek tersebut saya mendalami atau melakukan observasi terhadap pengolahan bahan baku berupa kelapa sawit yang diolah hingga menjadi crude palm oil atau minyak mentah. Kemudian untuk eh, pencapaian yang telah saya dapatkan, saya adalah penerima beasiswa bidik misi dari tahun 2019 hingga 2023. Kemudian dalam pelaksanaan kerja praktek di PT Perkebunan Nusantara 8, saya berhasil melakukan desain atau melakukan evaluasi terhadap air heater yang digunakan di industri proses tersebut, yang mana kegiatan desain tersebut ditujukan untuk pengoptimalan proses pada pengeringan kernel, yang mana pengeringan yang uh, terjadi saat itu tidak diharapkan sesuai harapannya. Kemudian untuk pencapaian lainnya adalah saya
sebagai apa namanya, saya berhasil melaksanakan dua atau bahkan lebih proyek besar di teknik kimia, mulai dari perancangan alat yang kemudian saya aplikasikan pada KP tadi. Kemudian saya juga eh, menjadi apa namanya, menjadi bagian dari publikasi artikel tentang kegiatan praktikum yang terjadi di di Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Seperti itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Ya, baik. Cukup menarik juga untuk pengalamannya dan kemampuannya yang diasah dari pengalaman tersebut ya. Sebelumnya, apakah Anda tahu tentang perusahaan ini atau eh, jelaskan gitu, kenapa Anda tertarik pada perusahaan ini? Nah, Baik, untuk perusahaan yang saya tuju pada kesempatan kali ini, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang oleochemical, yang mana eh, bidang oleochemical ini mengolah eh, natural fatty acid atau eh, alkohol dari nabati, yang mana yang saya ketahui berdasarkan dari website perusahaan, bahan baku yang digunakan dari perusahaan ini adalah berbahan dasar dari kelapa sawit. Alasan saya tertarik kepada perusahaan ini adalah linearnya proses kerja praktek saya yang saya dalami di PT Perkebunan Nusantara 8 dengan eh, dengan perusahaan yang saya tuju ini, sehingga saya memiliki ketertarikan yang tinggi ketika memiliki kelinearan tersebut. Jadi ketika saya kerja praktek hanya mengolah bagaimana menjadikan bahan baku, menjadikan produk berupa bahan baku yang akan digunakan pada perusahaan yang akan saya tuju ini, sehingga saya begitu tertarik dengan kelinearan tersebut, Pak. oke, baik. Saya sudah membaca website perusahaan ini. Eh, Sebelumnya, sebelum kita terima atau keputusan kita terima, mungkin eh, kita tanya dulu kesiapan Anda, mungkin adaptasi lingkungan baru yang nanti ada di perusahaan ini, atau bersediakah Anda ditempatkan di lokasi-lokasi yang ada di perusahaan ini, karena perusahaan ini tidak hanya ada di satu tempat saja gitu. Jadi silakan untuk kesiapan Anda. Baik, untuk kesiapan saya sendiri tentunya sangat siap ditempatkan sesuai ketentuan yang telah diberikan, terlebih ketika berkaca dengan pengalaman kerja praktek saya, yang mana saya ditempatkan di daerah yang mungkin jauh dari eh, gambaran lingkungan saya pada awalnya. Walaupun awalnya sangat shock karena berada di tengah hutan, tetapi selama kerja praktek itu berlangsung, saya mampu beradaptasi dan mampu mengendalikan diri saya untuk bisa menerima lingkungan baru tersebut, Pak. Oke, baik. Untuk terakhir mungkin pamungkasnya itu eh, apa alasan perusahaan menerima Anda? Baik, untuk alasan perusahaan menerima saya adalah saya memiliki basic untuk industri yang akan saya tuju ini. Basic saya berkaca dari pengalaman kerja praktek saya yang menjadikan produk dari
tempat saya melakukan kerja praktek atau magang itu menjadi bahan baku pada pengolahan di industri yang saya tuju ini, sehingga berdasarkan basic tersebut saya setidaknya memiliki landasan mengenai produk dan bahan baku yang digunakan yang akan diproduksi oleh pabrik ini. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Eh, Mungkin sampai sini saja wawancara di pagi ini. Dan untuk keputusan penerimaannya nanti kita kirimkan melalui email kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.